warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian? Jumpa lagi bersama saya Heri Wicaksono SHMH di channel Solusi Hukumnya HWA. Pada kesempatan hari ini izinkan saya secara pribadi mewakili keluarga besar saya mengucapkan Selamat Natal kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang merayakan Natal tanggal 25 kemarin. Nah, pada kesempatan hari ini saya sebelum melakukan aktivitas seperti biasa akan sharing mengenai pengetahuan hukum yang semoga bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai berapa sih batasan usia anak-anak yang sudah dianggap dewasa oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, kebanyakan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian sudah mengetahui bahwasanya batasan umur anak-anak yang sudah dianggap dewasa itu berapa. Ya. Seperti halnya umumnya bisa ngurus SIM itu umur berapa, bisa punya KTP itu umur berapa. Nah, akan tetapi banyak sekali aturan-aturan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini yang menentukan batasan-batasan usia untuk anak-anak yang sudah dianggap dewasa dan mampu berbuat hukum. Nah, inilah yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian wajib mengetahuinya. Supaya apa? Supaya bisa mengedukasi anak-anak kita yang sudah tumbuh, berkembang menjadi remaja menjadi dewasa, sehingga memiliki pengetahuan dan rasa tanggung jawab ketika mereka sudah tumbuh dewasa dan mampu berbuat atau bertanggung jawab secara hukum. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk ke penjelasan, izinkan saya menyampaikan terima kasih sekali lagi berkat Bapak Ibu dan saudara-saudara pemirsa semuanya yang setia menonton channel Solusi Hukumnya HWA. Channel ini terus berkembang, viewernya semakin banyak, dan saya terus termotivasi untuk membagikan pengetahuan-pengetahuan hukum yang saya ketahui kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga wawasan-wawasan hukum yang saya ketahui juga bermanfaat kepada masyarakat pada umumnya. Nah, bagi sahabat-sahabatku, rekan-rekan YouTuber yang pemula seperti saya ini, mari kita tumbuh kembang bersama ya. Untuk yang sudah menonton channel saya, yang sudah memberikan like dan komen dan subscribe-nya, insya Allah cepat atau lambat saya akan balas berkunjung ke channel Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Jadi jangan lupa tinggalkan pesan, tinggalkan jejak subscribe, sehingga saya bisa kembali berkunjung ke channel Bapak, Ibu sekalian. Jangan lupa tonton channel ini, jangan skip, tonton sampai selesai, supaya informasi yang saya sampaikan sepenuhnya dapat ditangkap, dipahami, dan dimengerti. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan bahwasanya berapa sih batasan usia anak-anak yang sudah dianggap dewasa menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Undang-undang yang pertama atau peraturan yang pertama yaitu Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Dijelaskan di dalam pasal 330 bahwasannya menyatakan kedewasaan seseorang adalah ketika berumur 21 tahun. Ya. Atau sudah menikah. Dan yang penting adalah atau sudah menikah. Jadi sebelum 21 tahun tapi dia sudah menikah, dia sudah dianggap dewasa. Hal ini karena apa? Karena usia 17 tahun hanya untuk membuat perjanjian-perjanjian atau melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti halnya membuka rekening, membuat KTP, membuat surat izin mengemudi, ya,
Sedangkan untuk perbuatan-perbuatan hukum yang lainnya terikat dengan batasan usia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, di sini juga diatur batas minimal anak-anak yang sudah dianggap dewasa dan boleh menghadap ke notaris. Di dalam pasal 39 ayat 1 bahwa seseorang yang menghadap ke notaris untuk membuat akta dipersyaratkan berusia minimal 18 tahun. Ya. Jadi orang yang boleh menghadap ke notaris dan membuat akta itu menurut pasal 39 ayat 1 adalah berusia 18 tahun, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Atau tadi itu sudah menikah. Nah, tidak hanya membuat akta yang harus minimal 18 tahun. Saksi pun yang dihadirkan di hadapan notaris harus minimal berusia 18 tahun. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, Undang-Undang Perkawinan kita itu juga mengatur batasan usia. Ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu yang belum mencapai 18 tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan itu masih di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut di dalam kekuasaannya. Nah, dalam undang-undang itu disebutkan bahwasanya sebelum 18 tahun ya. Jadi masih disebut anak-anak. Di situ juga disebutkan untuk cakap menikah adalah ketika mencapai 18 tahun. Ditentukan juga di dalam syarat-syarat perkawinan ya, ada di pasal 6 ayat 2 itu menyatakan untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus dapat izin dari kedua orang tuanya terlebih dahulu. Nah, sedangkan di pasal 7-nya menyebutkan perkawinan diizinkan bila pihak pria mencapai 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Nah, selanjutnya sahabat-sahabatku di Undang-Undang Kepemilian Umum ya. Di situ disebutkan pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 bahwasanya ditulis menyatakan pemilih warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih dan sudah kawin. Sama seperti tadi untuk syarat kepemilikan kartu tanda penduduk itu 17 tahun. Selanjutnya batasan usia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, ini penting. Ya. Dinyatakan di dalam pasal 1 ayat 1 anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal, ya catat ya, anak yang di dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 tahun. Itu disebut anak. Di dalam perkara tentang anak nakal yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Tetapi belum mencapai 18 tahun, ya. 8 tahun sampai belum mencapai 18 tahun itu masih disebut anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan yang terpenting belum kawin ya, jangan lupa. Nah, kemudian kita lanjutkan di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ini beda lagi. Pada pasal 1 ayat pada pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwasanya anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan demi
kepentingannya. Nah, itu batasan yang disebut anak menurut undang-undang tentang hak asasi manusia. Kemudian ada lagi di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu tentang tenaga kerja. Ini yang paling sering terjadi di masyarakat. Jadi Bapak Ibu yang memiliki usaha dan mempekerjakan karyawan, mohon dicatat ya, batasan anak yang dianggap sudah dewasa ya, dan boleh dipekerjakan, yaitu sebagai berikut. Pada pasal 1 angka 26, anak adalah setiap orang yang berumur belum 18 tahun. Itu adalah syarat ketentuan bahwasanya orang dapat dipekerjakan sebagai tenaga kerja adalah yang berumur 18 tahun atau lebih. Ya, mohon dicatat buat Bapak Ibu yang memiliki usaha dan sedang melakukan rekrutmen tenaga kerja, baik itu formal, non formal, tolong diperhatikan ya. Supaya apa? Supaya tidak menjadi persoalan hukum di kemudian harinya. Lanjut mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Nah, ini juga aturannya mengenai anak yang belum dewasa itu ada tersendiri ya. Undang-undang ini mengatur mengenai syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan. Jadi seorang harus dinyatakan terlebih dahulu cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Itu yang terpenting. Nah, dalam ketentuan pasal 9 huruf A menyatakan permohonan kewarganegaraan yang diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama adalah umurnya 18 tahun. Nah, jadi warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia itu harus mengajukan permohonan. Nah, syarat mengajukan permohonan itu adalah yang pertama usianya harus 18 tahun. Itu batasan usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan. Nah, kemudian dalam kompilasi hukum Islam, nah ini undang-undang khusus mengenai hukum Islam ya. Di situ disebutkan di pasal 95 kalau nggak salah ayat 1 bahwa batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan ya. Nah, itu khusus untuk aturan di kompilasi hukum Islam. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Nah, ini juga penting sahabat-sahabatku ya. Nah, di situ disebutkan di dalam pasal 1 angka 5 yaitu anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan ya. Jadi ini penting sekali untuk menghindari perdagangan anak ya. Jadi seolah-olah kadang itu kan ada sering sekali seolah-olah mengirimkan tenaga kerja kan begitu, padahal itu ilegal dan ternyata setelah dicek data-data identitas anak tersebut, identitas calon tenaga kerja tersebut masih berusia anak-anak dan belum bisa dianggap oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan boleh bekerja. Ada lagi di dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri Dirjen Agraria ya, Direktorat Pendaftaran Tanah nomor 7 tahun nomor 7 garis miring 539 garis miring 7 strip 77 bahwasanya di situ dijelaskan bahwasanya dewasa politik minimal adalah batas umur 17 tahun untuk dapat ikut pemilu ya. Dewasa seksual adalah minimal ada berusia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria untuk dapat melangsungkan pernikahan. Tadi seperti yang di awal tadi bahwasanya bisa punya KTP, bisa mengikuti pemilihan umum, bisa memiliki SIM, mengajukan administrasi perbankan itu di dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri ini adalah 17
tahun ya. Tapi untuk dewasa menurut seksual bisa melangsungkan perkawinan itu perempuan di usia 16 tahun dan laki-laki adalah berumur 19 tahun. Ada juga surat edaran dari Mahkamah Agung ya. Di sini surat edaran nomor 7 tahun 2012. Nah, ini Mahkamah Agung mencoba membuat persamaan yang fungsinya untuk sebagai pedoman tugas peradilan ya. Dalam surat edaran Mahkamah Agung tersebut sudah menjelaskan mengenai ketentuan batasan kedewasaan seseorang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dinyatakan di dalam hasil rapat Kamar Perdata pada tanggal 14-15 Maret tahun 2012 bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang mencapai umur 18 tahun atau telah kawin. Nah, itu tadi berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung. Ada juga berdasarkan surat edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Nah, kalau nggak salah suratnya bernomor 4/SE/1 Romawi tahun 2015 mengenai batasan usia dewasa dalam rangka pelayanan pertanahan ya. Dalam ketentuan angka 7 dinyatakan bahwa Bapak Ibu sekalian harus ketahui usia dewasa yang dapat dilakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah kawin. Nah, jadi yang mau ngurus surat dokumen pertanahan, batasan usianya telah ditentukan berusia minimal 18 tahun atau sudah kawin. Nah, itu tadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian bahwa ada 13 aturan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas anak yang sudah dianggap mampu berbuat hukum dan untuk bertanggung jawab secara hukum. Dari sini saya harap penjelasan saya tadi bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa mengedukasi putra-putrinya yang sekarang tumbuh remaja menjadi dewasa. Ya. Dari sini supaya apa? Supaya anak-anak kita sadar bahwasanya mereka sudah tumbuh menjadi dewasa dan bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menonton Solusi Hukumnya HWA hingga selesai. Bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan dan ingin berdiskusi tentang persoalan hukum, silakan kirimkan email di sini. Nanti saya akan bantu menjawab. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah bertanya dan belum saya respon, mohon bersabar. Saya akan segera memberikan jawaban atau membahas tentang topik persoalan yang Bapak Ibu alami dalam video saya. Bagi saudara-saudaraku yang baru menemukan channel ini, jika Anda suka, berikan like, komen, jangan lupa hitamkan tanda loncengnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Solusi Hukumnya HWA. Saya akhiri, sampai jumpa pada tayangan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian.